Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya adalah menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya, sebuah hal yang beruntung. Sebab doa dari malaikat jauh lebih mudah diijabah. Karena kita semua tahu, malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa saja orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat? Berikut golongan orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat, yakni orang yang bersuci terlebih dulu sebelum tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan bagi orang yang kuat iman dan taat kepada Allah. Tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban, ia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tertidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh sebab itu, biasakan dan sempatkan apabila hendak tidur, bersucilah terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah. Lalu yang ketiga, orang yang berada di sok depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada sosok terdepan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, orang yang menyambung saf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan atau saf salat kosong juga termasuk salah satu orang yang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang menyambungkan saf, dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat atau berzikir. Mungkin ini yang sering kita lupakan saat selesai sholat, yakni langsung berpindah tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui
tetap berada pada posisi di mana kita mengerjakan sholat merupakan salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu hindari sebisa mungkin langsung berpindah tempat setelah selesai sholat sebelum berzikir dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari sehingga subuh naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya pada mereka, sebagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan. Yang didoakan Rasulullah SAW pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan, orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah kita akan didoakan para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, orang yang berinfak atau bersedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Yang ke-11, orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan berselawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-12, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atau seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.